Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Hai guys. Balik lagi bang. Balik lagi Kemana? di review MotoGP Amerika Serikat 2021. Setelah setahun absen ya. Absen. Kita sih nggak absen buat teman-teman semua. Selalu setia, injil. Setiap tikungan ada. Itu kayak orang itu. Lagu zaman dulu. Iya, aduh, jangan. Bahaya kalau kayak gitu bang. Ya, jangan lupa tetap jaga prokes 5M. Ya, pokoknya jaga kesehatan dan juga jangan lupa bahagia guys. Selalu bahagia. Itu yang terpenting ya. Siap. Bang. Ya. Bang. Ya. Ini menarik nih bang. Tuh. Kembali ke Circuit of the Americas. Iya. Kota. Betul. Ya banyak juga yang bilang sirkuit Austin karena memang adanya di Austin kan. Di kota Austin, negara Texas. bagian Texas, Amerika Serikat. Nah, tapi bukan yang itu. Tapi nih bang, ini menjadi menarik karena banyak peluang nih di sini. Tuh. Nggak cuma salah satu pabrikan, tapi ya kalau kita balik mundur ke belakang nih, Ke 2019. 2019. Iya. Kesempatan terbuka luar dengan tergesernya Sheriff Sheriff of the Kota, Marc Marquez. digantikan Sheriff yang baru, Alex Rins. Alex Rins. Nah, ini memunculkan banyak peluang nih. Betul. Kalau menurut Bang Joni, Ya. kita mau langsung ke prediksi dulu, apa kita ngebahas dulu nih tentang ya MotoGP Amerikanya dulu nih? Apa aja bisa. Apa aja bisa. No problem. Oke, kita ngebahas langsung ke prediksi aja dulu. Bang. Oke. Menurut Bang Joni, siapa aja nih yang akan berada di podium? Ini kalau kita melihat hasil 2019, memang ya, ada faktor yang memungkinkan Suzuki dan Yamaha tampil ke depan. Oke. Kemudian ya lagi-lagi kalau kita melihat karakteristik dari sirkuit of the Americas yang anti clockwise dengan banyak kelokan ke kiri, 20 tikungan itu 11 semuanya ke kiri, Ya. 9 ke kanan, ini mencuatkan nama lagi-lagi seorang the master of anti clockwise sirkuit yaitu Marc Marquez. Oke. Dan ini kesempatan juga menjadi pembuktian setelah kemarin dia di Aragon. Oh, Aragon Sassenring dulu. dia menang. Nah. Aragon nyaris. Iya. Duel alat dengan Pecco Bagnaia. Betul. Ini menjadi pembuktian lagi bahwa tak hanya mungkin ada semacam kegalauan atau rasa penasaran, tapi dia ingin melihat apakah kemampuan motor yang selama ini dikembangkan bisa benar-benar berhasil manis di Circuit of the Americas. Oke. Dan jangan salah bahwa Marc Marquez dari sejak Circuit of Americas ini menjadi host MotoGP di 2013, dia selalu meraih kemenangan dari 2013 sampai 2018 dari pole position. Nah artinya, dan bahkan kemarin 2019 pun sebenarnya dia pole position. Ya. Hanya saja dia melakukan kesalahan sehingga out, sudah coba untuk menaikkan tapi jatuh lagi sehingga dia harus tercecer, tidak berhasil menjadi juara yang kesekian kalinya, digantikan oleh Alex Rins. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa ada istilahnya persaingan baru nih di MotoGP 2021, terlebih dengan di antara dua besar klasemen MotoGP 2021 saat ini. Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo saat ini mengantongi 234, selisih 48 poin, tersisa 4 ronde, dan saya rasa Pecco Bagnaia sedang ada di titik puncaknya yang istilahnya kalau kata Valentino Rossi itu pecah bisul. Di saat dia udah pecah bisul, Keluar itu semua. keluar semua tuh kemampuan terbaiknya, dan ini membuat Francesco Bagnaia tentu akan memanfaatkan momentum, karena kalau kita melihat karakter sirkuit dari Circuit of the Americas ini memang variatif, cuman di sektor 3 dan 4 ini cukup banyak panjang trek lurusnya, dan di tikungan 11, 12 ini yang memang nantinya akan menjadi faktor yang krusial buat ban, karena ini titik yang sangat menstres ban bagian kanan untuk ditekan habis-habisan. Nah, saya rasa Francesco Bagnaia akan berusaha untuk mencuri keunggulan di sirkuit yang rasanya cocok dengan Ducati, karena Ducati pun di seri-seri kemarin itu cukup bagus. Kita ingat ada 2019 itu Jack Miller podium ketiga dan keempat Dovizioso. Tapi kalau kita melihat Fabio Quartararo dengan dia modal kemarin tampil bagus di Inggris, kemudian di Austria dan Styria lumayan, kemudian misalnya kemarin mampu cukup apik berduel, saya rasa
Fabio Quartararo akan berusaha semaksimal mungkin tidak sampai terjadi Defisit defisit poin terlalu lagi besar nih. jauh gitu. Artinya dengan 48 dia minimal bisa berada di belakang Francesco Bagnaia atau bahkan sebaliknya di depan. Ini akan sangat penting untuk membawa kejuaraan dunia ini menjadi miliknya, karena ronde berikutnya ketemu di Misano, Ya. kemudian ketemu Portugal, dan akhirnya di Valencia. Ya. Jadi saya rasa untuk prediksi mungkin Francesco Bagnaia punya kans lebih besar Untuk di podium di podium pertama nih. oke. Kedua, saya melihat bisa Alex Rins atau Joan Mir. Alex Rins atau Joan Mir. Iya. Oke. Mungkin kalau umpamanya seandainya Marc Marquez mulus pole position, kemudian tidak melakukan kesalahan di saat lomba, dia bisa di podium 3. Podium 3. Baru mungkin Quartararo berada di barisan keempat. Oke. Ini menarik nih, Bang. Ya, Ya, tadi Francesco Bagnaia untuk di posisi pertama. Alex Rins atau Joan Mir di Joan posisi Mir, kedua. iya. Marc Marc Marquez, tiga. si Serif Cota di Serif ketiga. Serif Kota lama. Iya. Serif Kota barunya 2. Terus yang Fabio Quartararo di posisi 4. 4, betul. Karena gini, Bang. Tadi sebelumnya juga Bang Joni udah bilang bahwa ini menarik, kans terbuka untuk ya Yamaha dan juga Suzuki. Betul, betul, Sementara Ducati ini nggak pernah menang loh di sini. betul. Prestasi mungkin terbaik ya 3. 3. Iya. Andrea Dovizioso. Betul. Tapi Bagnaia, Ya, kenapa Bang Joni akhirnya menjagokan Bagnaia? Apakah ya kalau kita bicara tentang Ducati nih, Bang, betul. sirkuit Jerez, Oke. oke. Kemudian Catalunya, Tikungan Catalunya, high speed cornering, oke. Oke. Betul. kemarin San Marino juga, Betul. oke. Nah, apa yang membuat akhirnya Bang Joni ya percaya nih, Ya. confidence untuk Bagnaia? Ya, satu, ya saya melihat bahwa Francesco Bagnaia ini memang sudah menyebutkan bahwa Ducati Desmosed di CGP ini di 2021 ini sudah tidak ada istilahnya bagus di track ini, Ya. jelek di track itu. Ini hampir keseluruhan Desmosed di CGP, GP ini kompetitif di semua karakter track. sirkuit. Oke. Dan memang sebenarnya kan nih Austin ini yang agak sedikit berubahnya adalah jadwalnya yang Ya. mestinya April karena kemarin masih ada pandemi akhirnya dimundurkan, dan bahkan problemnya nanti ini memang sebenarnya yang agak ditakutkan adalah faktor suhu. Oke. Karena praktis selama gelaran MotoGP di Austin tidak pernah terjadi Suhu panas tinggi. Iya, bukan hujan atau Oh, suhu oke. panas yang sangat drastis seperti kayak waktu mungkin di Jerez awal tahun, kemudian kemarin di Aragon. Nah, di Austin ini cenderung stabil, hanya saja karena pegelarannya dipindah ke akhir awal September atau awal Oktober. Oktober, yang notabene ini pergantian dari musim panas ke gugur. Ini masih ada efek suhu musim panasnya, jadi agak-agak panas. Oke. Ini juga yang, dan juga karakter Austin ini karena 2020 kemarin tidak ada, sementara 2019 itu kan 2018 lalu di aspal ulang. Ya. Artinya karakternya itu aspalnya sangat abrasif. Oke. Itu pertama, kedua juga ini menggabungkan berbagai macam sirkuit, ada Silverstone, kemudian ada Donington Park, kemudian tanda petik juga karakter yang kita ingat di start sampai ke tikungan pertama itu menanjak. Ya. Ini benar-benar Banyak elevasi, Bang. elevasinya cukup banyak. Jadi ya karakter sirkuit yang mengusung V4 ini jauh lebih diunggulkan karena karakter naik turunnya ini. Ya. Karena kalau mamanya melihat dari motor inline, dia baru mempunyai keunggulan itu setelah Selepas tikungan pertama. Itu banyak hal Ya. kelincahan kiri kanan yang menuntut sasis yang sangat lincah layaknya motor inline. Oke. Nah, sektor 1 2 masuk kemudian ke kanan. Nah, di sektor 3 dan 4 di mana ada yang trek panjang 1,2 di belakang, kemudian ketemu sedikit variatif, ini menjadi kekuatan motor V4. Karena ya lagi-lagi kalau kita melihat Ducati dan bahkan juga kita lihat KTM, Honda apalagi, Aprilia apalagi, kayaknya sudah tidak ada istilahnya menjadi hal yang bermasalah di saat menghadapi high speed cornering. High speed cornering ada di tikungan 11, 12, 13. Oke. Nah, kemudian ketemu 14, 15 tuh bener-bener track yang makanan V4. Itu sebabnya besar kemungkinan dengan hasil kemarin Bagnaia menang 2 kemenangan beruntun dan bahkan ya ada pengaruh
hipnotis Hearts of, dan juga Dalinya juga memberikan insight bahwa ya terbukti dengan kehadiran pembalap baru Jack Miller dan juga Francesco Bagnaia, Ducati saat ini memiliki kelebihan tersendiri. Apalagi kalau kita melihat pemerataan kemenangan nih. Ducati ini saya rasa motor paling konsisten di musim ini karena baik Jorge Martin merasakan kemenangan, kemudian podium, kemudian pabrikan juga ada. Berbeda dengan tim pabrikan lain, benar-benar yang tim pabrikannya yang berhasil menjadi pemenang. Oke, jadi itulah ya untuk yang prediksi. Ya, bukan prediksi, maksudnya faktor kemenangan. Oh, kemenangan Francesco Bagnaia. Untuk Francesco Bagnaia. Betul. Tapi tadi gue tertarik sama Bang Joni bilang bahwa ya masih ada pengaruh hipnotis ya, hearts of gitu kan. Ya. Nah sementara mungkin nggak nih, mungkin nggak nantinya akan ada hearts of lagi karena katanya misalnya juga akan mengeluarkan ban baru di MotoGP. Betul, Piero Taramaso selaku manajer balap roda 2-nya Michelin ini mengatakan memang setelah kemarin tidak ada gelaran, praktis patokannya berdasarkan 2019. Hanya saja 2019 itu berlangsung bulan April. Nah, bergeser ke bulan awal Oktober ini membuat Michelin tidak mau ambil risiko yang mana dia mengalokasikan untuk ban belakang ini sebanyak 4 pilihan ban. Oh, jadi ada tambahan nih? Ada tambahan, jadi medium, soft, medium, hard 1, hard 2. Oh, jadi hardnya sendiri nih ada kayak extra hard lah gitu? Dia tapi tidak mau bilang extra hard. Yang penting ini yang pasti hampir sama dengan yang 2019, tapi untuk ban belakang ditambah 1, hard 2 ini yang disebutkan bahwa nantinya yang sisi kiri kanannya ini jauh lebih keras lagi dibanding yang hard pertama. Oke. Misalnya nih Bang, hard 1 sisi kirinya yang lebih kuat, lebih lebih tebel lah. Lebih tebel. Sisi kanannya ya berkurang. Sementara di hard 2 sebaliknya. Itu jadi kayak semacam Michelin ini mengantisipasi sektor nanti yang di tikungan high speed cornering yang istilahnya ini melengkung, bukan tikungan patah, yang dimana akan memaksa bagian kanan bekerja keras. Nah ini yang nanti mungkin pembalap juga akan mencobanya. 4 ban belakang. Tambah pusing kan. Ya sementara kan kalau kita kemarin 2019 tuh ketahuan inline pasti memilih medium. Sementara kemarin itu yang benar-benar bisa jaga ban tuh soft. Cuma kan masalahnya tuh 2019, 2021 kemarin, 2020 kan sempat diganti karkas ban belakangnya. Nah sementara itu belum terjadi dijalankan karena Austin batal. Jadi tidak ada, Michelin sendiri agak sedikit istilahnya tanda petik gambling nih, ada teka-teki mana yang ban cocok yang dipakai nanti di ronde MotoGP Amerika 2021. Daripada gue bingung kata Michelin, udahlah bawain dua-duanya deh. Dua-duanya, betul. Biar pembalap aja yang bingung, bukan gue. Oke, itu ya Bang. Betul. Nah, sekarang kita bicara tentang Suzuki nih. Baik itu Joan Mir, baik itu Alex Rins. Mungkin nggak untuk Alex Rins akhirnya justru malah bukan Bagnaia, justru Alex Rins yang tampil mempertahankan gelarnya dia Sheriff Dakota. Menurut Bang Joni gimana? Saya melihatnya Alex Rins ini istilahnya agak sedikit bermasalah di saat lap-lap terakhir. Kita beberapa kita lihat kan hampir kena sih memang. Hampir kena sendiri jatuh. Dan itu saya lihat juga kejadian di Silverstone Inggris yang notabene dia sempat meraih kemenangan di 2019 juga. Nah, ini yang saya rasakan agak sedikit meragukan Alex Rins bisa mampu melakukan hal itu, terkecuali nih Alex Rins baik pun Joan Mir atau kita katakan skuad Suzuki pabrikan ini bisa memberikan istilahnya terobosan baru terkait dengan performa motor GP GSX-RR ini di soal time attack atau di kemampuan performa satu lap. Nah Bang, kemarin yang di tes Misano, betul, kan dia udah nyobain sasis baru tuh. Kenapa nggak pakai itu? Kalau mereka bilang puas kok pas di tes Misano. Nah artinya seandainya mereka merasa puas, ini mungkin akan dipakai di
MotoGP Amerika Serikat 2021. Nah, kita akan lihat apakah benar. Kan lagi-lagi Suzuki ini cukup sudah jangan diragukan lagi lah soal race pace di saat balapannya atau ritme balapnya ini benar-benar sangat lebih baik dibanding motor-motor yang lain. Nah, problemnya adalah mereka agak keteteran untuk bisa istilahnya dengan aturan kualifikasi saat ini di mana di free practice 1, 2, 3 dia selalu agak kesulitan untuk bisa langsung menembus ke Q2. Karena dengan masuk ke Q2 langsung ini udah bikin aman, si pembalap tidak perlu berjuang dari Q1 yang berduel dengan sebanyak pembalap dan juga problem itu, dan seandainya Q2-nya pun dia mampu masuk paling ya sial baris kedua deh. Nah, selama ini kan Suzuki belum pernah kejadian mampu berada di baris kedua secara konsisten. Ya, jangan harap untuk pole position deh. Ya, bisa dihitung jari lah. Iya, kalau saya barisan kedua dan kemudian kita lihat performa Alex Rins dan juga Joan Mir punya kemampuan start yang bagus, ini harusnya Suzuki mulai memberikan istilahnya apa yang kemarin dirasakan Joan Mir dan Alex Rins terkait dengan sasis terbarunya langsung dipakai. Ini tentu tapi emang boleh ya, Bang? Sasis boleh. Sasis boleh ya? Nah, kalau mesin nggak boleh. Kalau sasis masih boleh dengan beberapa sedikit perubahan. Terkecuali nih kita nggak tahu apakah Suzuki juga mendaftarkan. Kan kadang-kadang ada tim yang sama satu musim ini udah mendaftarkan. Nanti mungkin untuk sirkuit ini sasisnya ada sedikit perubahan gitu. Nah, ini kita belum tahu. Seandainya benar kejadian Suzuki menggunakan sasis baru yang digunakan di tes MotoGP Misano kemarin, kemudian hasil performa time attack-nya bagus dan dia bisa start di posisi barisan 2, saya rasa bukan nggak mungkin. Nggak mungkin, malah mereka yang akan menjadi juaranya. Oke. Itu untuk Suzuki tuh, Pak. Suzuki. Ini nih ya gue sih menarik nih, Bang. Gue menarik. Maksudnya ada yang menarik. Ada yang menarik. Kita bicara tentang Marc Marquez, Bang. Marc Marquez. Betul. Ya, Sheriff of the Kota. Favorit di sini. Favorit, dulu pegang rekor. Best rekor balapnya juga. Walaupun kondisi fisik belum 100%, tapi lagi-lagi ini sirkuit di mana dia sebenarnya 6 kali ya juara. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 kali juara, 6 kali pole position. 6 kali pole position. Betul. Dan ya kemarin 2019 pole position juga. Pole position, tapi ya sebenarnya kesalahan fatal sih. Iya. Udah mimpin di depan tapi akhirnya terjatuh. Betul. Terlepas dari itu, Bang. Terlepas dari itu. Ini ada yang menarik bahwa Marc Marquez mungkin ya dia akan pakai motor 2019 di sini nih, Bang. Betul. Di kota. Betul. Nah, apakah itu yang akhirnya istilahnya mempengaruhi bahwa Marc Marquez juga berpeluang nih sebenarnya untuk berada di podium dan juga bahkan menjadi juara, ngerebut lagi nih dari si Alex Rins. Ya, selama ya kalau kita melihat 11 ke kiri, kemudian 9 ke kanan, saya rasa ada kemungkinan dia menggunakan sasis 2019, tapi mesin tetap yang 2021. Cuma memang persoalannya adalah bahwa kondisi Austin ini agak sedikit berat ketimbang Sachsenring dan juga Aragon. Dimana kalau kita melihat kemarin Aragon itu ya ke kiri yang lebih banyak high speed cornering. Nah, di Austin ini ada yang saya bilang tadi di tikungan 11-12 tuh ke kanan abis tuh. Ini bener-bener sangat akan menguras sektor bagian kanan yang kadang-kadang masih membuat Marc Marquez ini keteteran karena kadang muncul ngilu atau sakit. Nah, tentunya ini kita akan lihat itu sebabnya Marc Marquez sempat mengatakan, saya memang juara 6 kali dari pole position, tapi kan itu kan tahun lalu di saat kondisi saya tidak seperti ini. Dan dia tetap akan mencoba pendekatan bahwa lagi-lagi setiap ronde ini merupakan pendekatan yang baru buat seorang Marc Marquez yang saat ini baru sembuh dari cedera. Nah, makanya dia tidak menegaskan kata-kata yakin banget atau optimis banget, tapi dia akan coba kalau seandainya bisa push, dia akan lakukan yang terbaik, syukur-syukur bisa menang. Jadi ini memang ya karakter Marc Marquez sejak dia sembuh dari cedera, tidak ya istilahnya awalnya sih memang bergebu-gebu ya, Bang. Iya. Cyber banyak. Betul. Tapi belakang kayak mulai lebih kalem ya. Betul.
Dan juga tidak biasa dia akan bilang I will try approach with the same mentality, the same mentality seperti itu tuh waktu awal-awal. Sekarang tuh ya dulu sih kita akan lihat karena kondisinya agak susah dan juga dia selalu bilang itu masa lalu, dan bahkan kan dalam sebuah wawancara di MotoGP dia melihat bahwa semua jadi susah, jadi sulit gara-gara problem cedera ini. Mulai dari mungkin arah pengembangan, kemudian apa maunya, dan juga ya di sisi lain juga bahwa kehadiran teman-temannya di tim pun ya dia sempat bilang, iya emang enak, tapi ini motornya kagak bisa buat duel. Makanya dia akhirnya melakukan beberapa macam istilahnya bener-bener langkah yang berani. Di satu sisi dia harus melakukan proses penyembuhan, di sisi lain dia melakukan pengembangan motor untuk 2022. Nah, jadi mau apa ya? Jadi ya mau nggak mau ya Marc Marquez lagi yang menjadi referensi, yang menjadi patokan untuk pengembangan motor MotoGP RC213V ini. Oke. Karena menariknya gini Bang, ini gue baru tahu loh. Ya gue nggak tahu kalau Bang Joni akhirnya justru lebih tahu duluan gitu kan. Karena gini, kalau bicara lebih tahu itu motor plus. Motor plus, atau lebih tahu. Itu motor plus. Tapi gini Bang, maksud gue ternyata kemenangan Marc Marquez di MotoGP Jerman kemarin di Sachsenring itu dia pakai motor 2019 Bang. Betul. Plek-plek motor 2019 itu yang dipakai dengan setting ya sama. 2019. Iya. Termasuk pilihan ban. Pokoknya plek gitu. Makanya akhirnya dia bisa menang di Sachsenring. Betul. Ternyata begitu. Cuma kan kalau pamannya dia tetap pakai 2019, ingat, dia waktu pakai motor 2019 itu kan melakukan kesalahan di tikungan, aku lupa tuh tikungan berapa sih? Untuk yang di mana nih? Di Austin. Austin. Iya. Artinya apakah dengan kesalahan itu dia tetap akan bersikukuh melakukan motor yang sama, dan kedua Sachsenring kemarin tuh praktis ya hanya waterfall yang benar-benar itu pun waterfall tidak terlalu menguras kondisi cedera tangannya. Ini di Austin ini ya ada yang bagian benar-benar sangat menunjukkan adalah high speed corneringnya ini yang ke kanan. High speed cornering dan juga hard braking-nya. Betul. Ya, hard braking itu ketika dia jatuh. Iya, betul. Sampai dan juga Austin ini menarik, Bang. Ya. Kota ini menarik. Circuit of the America ini menarik karena mekanik pun dibuat pusing. Betul. Dalam pemilihan gigi rasio, Bang. Betul. Ini salah satu sirkuit yang bisa dibilang membutuhkan gigi satu. Benar nggak, Pak? Betul. Sementara yang lain kagak ada. Main di dua. Iya. Kota satu. Ada satu, jadi benar-benar full motornya. Mekaniknya Paul Espargaro dulu itu sempat dibikin pusing. Ya. Silvano Galbusera juga dibikin pusing juga. Karena gua harus ngeracik antara elevasi. Iya, ini harus butuh trek lurus, nanjak, tikungan variasi. Dan ya ini balik lagi ke gigi satu. Betul. Wah, ini itu effort lebih. Setuju. Fight di Austin. Nah, itulah sekelas tentang Marc Marquez ya, Bang. Marc Marquez. Jadi ya siapa tahu lah. Justru dengan motor 2019 dia makin bagus. Karena di motor yang 2021 ini justru agak menguras fisik. Betul. Makanya dia pilih untuk beberapa sirkuit gue pakai motor 2019. Oke. Kita bicara tentang Quartararo sekarang. Berarti Quartararo baru sekali doang tuh di Austin 2019. Untuk di MotoGP-nya. Ya, tapi kalau untuk di Moto2, Moto3 ya udahlah. Pernah, betul. Nah, Bang, kenapa nih Quartararo akhirnya dimundurin keempat? Ya kalau kita melihat sebenarnya ya melihat dari hasil 2019, ya 2019 tuh kalau pemain Marc Marquez nggak jatuh, ya bahkan posisi ke-8. Artinya dari sini kita melihat, cuman memang ya secara gambaran kita harus melihat bahwa sirkuit Austin ini memang agak menuntut lebih. Dan sebenarnya meskipun ya beberapa seorang Valentino Rossi mengatakan suka karakter Austin ini, favorit banget, meskipun faktanya kan belum pernah menang. Ini menjadi salah satu sirkuit di musim ini yang belum pernah Rossi menangin selain mentok kedua ya, Bang? Iya, selain Portimao, Aragon, dan juga Red Bull Ring. Nah, dari sini saya beranggapan bahwa ya seorang Valentino Rossi yang notabene pengembang Yamaha dari awal aja
agak kesulitan, apalagi ya terkecuali nih faktor kemarin itu sebenarnya diuntungkan karena memang karakter aspal dari si Austin ini adalah abrasif atau high grip. Itu salah satu kelebihan Yamaha. Dari Yamaha. Kalau untuk di aspal high grip nih, ya pasti jago. Nah, ini kita akan lihat nih apakah Marc Marquez, Fabio Quartararo bisa memanfaatkan istilahnya faktor yang membuat dia saat ini cukup tampil di daya bersama Yamaha, karena mau nggak mau bahwa diakuin bahwa saat ini pembalap Yamaha paling jago ya Fabio Quartararo. Nah, saya agak sedikit kurang begitu meyakinkan karena belum melihat dia di latihan resminya nih. Seandainya dia di latihan resminya seperti biasa, tiba-tiba mampu tampil tercepat, kemudian di kualifikasi perebutan di posisi terdepannya cukup semangat, ini akan meyakinkan, apalagi kalau di free practice 4-nya dia punya pilihan ban yang bagus dan catatan waktunya yang bagus juga. Nah, seandainya dia bisa punya modal itu, ya saya yakin dia bisa juga berduel memperebutkan podium tertinggi. Cuman ya mungkin dia tidak akan ambil resiko, karena satu hal bahwa saat ini dia unggul, dia akan coba tampil semaksimal mungkin tanpa memikirkan, ya lagi-lagi dia tidak mau memikirkan bahwa wah gue mesti mikirin juara dunia, karena kalau seandainya dia memikirkan hal itu akan tambah beban berat. Dia akan berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik di Austin, hasilnya setidaknya ya target realistis dia pasti podium. Cuman seandainya dia bisa menuai hasil lebih baik dari podium tertinggi, kenapa tidak? Itu sepertinya target dari Fabio Quartararo. Jadi lebih karena itu, Bang? Iya. Fabio Quartararo. Betul. Karena kalau kita bicara tentang Yamaha, iya. Ini bisa dibilang Yamaha ya cukup banyak mendominasi di 5 besar sih. 5 besar. Dengan yaitu misalnya Maverick Vinales dulu ya, Valentino Rossi di 2015, 17, 19, 322, Franco Morbidelli. Betul. Nah, itu lebih ke situ kan. Tapi kalau gue berpikir gini, Bang. Itu kan waktu 2019. Ya. Quartararo kan dengan motor spek ya istilahnya apa ya, Bang? Justru tim satelit dengan RPM yang tidak sebagus motor pabrikan. Iya. Tapi hasilnya dia bisa cukup lah bermain di 10 besar. Nah, sekarang dengan motor dia yang bisa dibilang spek pabrikan, sesuai dengan gaya balap dia, dalam arti dengan kondisi kering. Iya. Nah, kalau gue sih sebenarnya bisa loh Quartararo nih, Bang. Iya. Ya kan? Iya. Nah, jadikan yakan lagi kan. Oke, Bang. Jadi itulah untuk prediksi di MotoGP Amerika Serikat 2021. Francesco Bagnaia. Iya, Joan Mir atau Alex Rins. Marc Marquez atau Fabio Quartararo nih? Ya, Marc Marquez, Fabio Quartararo bisa ada duel lah gitu. Habis agak ini setelah 2020 hilang nih, sedikit terawangannya kurang dapet gitu loh. Tapi emang ya, kita harus ngelihat ya, Bang ya. Betul. Sesi FP1, FP2 terus. FP1 mesti kelihatan gitu. Jadi salah satu penentu juga dalam memprediksi ya, Bang. Iya. Sementara kita udah mesti tampil. Iya. Untuk ngeliat FP1, apalagi jamnya kan tahu sendiri. Jam Amerika Serikat 24 jam beda, jam 2 di sono. Di sini udah dini hari. Apalagi kita nontonnya besok hari Minggu. Senin subuh jam 2, bener. Ya, sekalian sahur puasa Senin Kemis. Oke. Nah, itu ya, Bang. Siap. Penasaran nih, Bang. Apa? Yang tadi yang Abang bilang tuh. Sirkuit favorit kan? Tuh. Favoritnya siapa? Valentino Rossi. Menurut Abang, di posisi berapa nih Valentino Rossi di MotoGP Amerika? Dia tidak mau muluk-muluk, tapi dia akan berusaha 10 besar. 10 besar? 10 besar. Kalau teman-teman gimana? Yakin nggak Rossi masuk di 10 besar atau mungkin di 5 besar nih? Nah, kalau pemainnya pengennya sih karena udah tinggal 4 ronde tersisa, terus pensiun, dapat podium biar genap 200 ya? Gitu. Ya pengennya, cuman Rossi sendiri kan tidak begitu, ya dia yakin dengan 2019 dia punya settingan, cuma lagi-lagi ya kita lihat dulu nih, karena faktornya kan ada beberapa hal terkait dengan pergantian dari April ke
Oktober, dan juga kan sekarang motornya dengan setelah dia memutuskan pensiun tidak terlalu banyak perubahan. Artinya ya udah plug dengan motor yang ada saat ini. Dan oh ya, informasi terakhir adalah bahwa Valentino Rossi fix sejak kemarin paruh musim kedua tidak lagi bermain istilahnya sesi praktis 1 pakai swing arm aluminium, praktis 2 pakai fiber, carbon fiber. Nah, dari kemarin dia sempat mengutarakan bahwa udah pakai aluminium aja yang benar-benar jelas lebih pasti, dia bilang. Oke lah kalau begitu Bang. Valentino Rossi. Valentino Rossi? Iya. Aduh. Bang. Ya. Guys. Ya, untuk saat ini ya untuk preview MotoGP Amerika 2021 kita sudahin. Siap. Saya Kabudiansyah dari Motors ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Junior Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.